Hari ini, Cina adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia dengan produk domestik bruto sekitar 20 triliun US dollar dan kontribusi sekitar 30% terhadap manufaktur global. Cina telah menjelma menjadi pusat produksi dunia. Pengaruhnya tidak hanya terasa di Asia, tetapi juga dalam lanskap ekonomi dan geopolitik global. Namun, Cina bukanlah negara yang tiba-tiba muncul. Ia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Selama ribuan tahun, Cina pernah menjadi pusat perdagangan, inovasi, dan budaya global. Penemuan penting seperti kertas, kompas, dan percetakan berasal dari peradaban ini. Namun sejarah tidak selalu bergerak ke atas. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, Cina mengalami kemunduran besar. Periode ini dikenal sebagai Century of Humiliation. Ketika Cina kalah dalam berbagai perang, kehilangan kedaulatan, dan tertinggal jauh dari kekuatan Barat. Dari sebuah peradaban besar, Cina berubah menjadi negara yang lemah. Pertanyaannya, bagaimana negara dengan sejarah seperti ini bisa bangkit kembali? Transformasi Cina dimulai pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Pada saat itu, Cina mengambil keputusan strategis yang mengubah arah sejarahnya, membuka ekonomi, melakukan reformasi struktural, dan mengubah cara negara mengelola pembangunan. Saat itu, GDP per kapita Cina berada di sekitar 150 hingga 200 US dollar. Hari ini, angka tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 12.000 US dollar. Dalam waktu 4 dekade, Cina mengalami peningkatan puluhan kali lipat, sebuah transformasi ekonomi yang jarang terjadi dalam sejarah modern. Namun, yang terjadi bukan sekedar pertumbuhan, ini adalah perubahan sistem secara menyeluruh. Keberhasilan Cina tidak berasal dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari perubahan sistem yang dilakukan secara bertahap dan konsisten. Reformasi dimulai dari sektor pertanian, kemudian berkembang ke industri ringan, manufaktur, hingga teknologi. Salah satu simbol keberhasilan transformasi ini adalah Shenzhen. Dari sebuah desa kecil, Shenzhen berkembang menjadi pusat ekonomi dan teknologi dengan nilai ekonomi ratusan miliar dolar. Transformasi ini menunjukkan bahwa perubahan besar tidak lahir dari program sesaat, tetapi dari desain sistem yang terarah. Cina memiliki fokus yang sangat jelas, produksi, dengan strategi biaya rendah, skala besar, dan efisiensi tinggi. Cina berhasil menjadi pabrik dunia. Saat ini, Cina menyumbang sekitar 30% dari total manufaktur global dan menjadi eksportir terbesar dunia. Pelajaran pentingnya sederhana. Negara maju bukanlah negara yang banyak mengkonsumsi, melainkan negara yang mampu memproduksi. Kebijakan yang baik tidak cukup jika tidak dapat dijalankan. Cina memiliki kapasitas negara atau state capacity yang kuat, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengeksekusi kebijakan dalam skala besar. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang masif, kebijakan industri yang terarah, serta kemampuan untuk menggerakkan sumber daya nasional secara efektif. Disinilah perbedaan antara negara yang memiliki rencana dan negara yang mampu mengeksekusinya. Salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian adalah peran pemerintah daerah dalam pembangunan Cina. Pemerintah daerah di Cina memiliki akses terhadap pembiayaan, termasuk melalui penerbitan obligasi dan penggunaan local government financing vehicles. Dalam mekanisme ini, pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Daerah memiliki kapasitas untuk membangun infrastruktur, kawasan industri, dan proyek ekonomi secara mandiri. Hasilnya adalah percepatan pembangunan yang luar biasa. Namun, model ini juga membawa resiko. Utang pemerintah daerah di Cina meningkat signifikan dan tidak semua proyek menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.
Disinilah terlihat keseimbangan yang kompleks antara kecepatan dan resiko. Cina tidak berpikir dalam horizon jangka pendek. Strategi pembangunan dirancang dalam dekade, bukan periode politik. Program seperti Made in China 2025, investasi besar dalam kecerdasan buatan dan pengembangan teknologi tinggi menunjukkan orientasi jangka panjang yang sangat kuat. Negara besar tidak dibangun dalam satu periode, tetapi melalui konsistensi dalam waktu yang panjang. Cina juga menggunakan utang sebagai alat pembangunan. Jika dihitung secara luas, rasio utang terhadap GDP China bisa mendekati 100%. Utang ini digunakan untuk membiayai infrastruktur, industri, dan ekspansi ekonomi. Pendekatan ini berbeda dengan negara seperti Indonesia yang lebih konservatif dalam pengelolaan fiskal. Cina memilih pertumbuhan dengan resiko. Indonesia memilih stabilitas dengan resiko yang lebih rendah. Apa yang bisa dipelajari Indonesia? Indonesia memiliki banyak kesamaan awal. Sumber daya alam yang besar, populasi besar, dan posisi strategis. Namun, potensi saja tidak cukup. Tanpa industrialisasi, sulit untuk naik kelas. Tanpa kapasitas negara yang kuat, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Tanpa konsistensi, transformasi tidak akan terjadi. Tanpa keberanian mengambil resiko, lompatan besar sulit tercapai. Pelajaran paling penting adalah Indonesia tidak kekurangan potensi, tetapi masih mencari desain sistem yang tepat. Cina menunjukkan bahwa negara bisa berubah secara radikal, dari miskin menjadi kuat, dari tertinggal menjadi pemimpin. Namun perubahan itu tidak terjadi secara alami. Perubahan itu dirancang. Pada akhirnya, negara tidak menjadi besar karena sejarahnya, tetapi karena keberaniannya. Pada akhirnya, negara tidak menjadi besar hanya karena sejarahnya, tetapi karena keberaniannya mendesain masa depan. Dan pertanyaan untuk Indonesia, apakah kita siap melakukan transformasi itu?